berbeda karena ada anak-anak sekolah minggu, adik-adik kita. Boleh tepuk tangan dong buat mereka. Mereka ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Bapak, terima kasih. Kami mau menikmati Tuhan di tempat ini. Biar hadirat-Mu dicurahkan di tempat ini, menguatkan setiap kami. Dan kami percaya keluar dari tempat ini kami tidak sama lagi karena Allah bersama-sama dengan kami. Kami memperoleh sesuatu yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus urapi ibadah kami sampai akhir nanti. Biar hanya Tuhan saja yang tinggikan. Haleluya. Mari kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Siap puji dan menyembah Tuhan, amin. Dia Allah yang luar biasa. Namanya Tuhanku
nuansa Natal, amin. Kita siapkan hati kita beri yang terbaik buat Allah kita, amin. Segala bangsa menyembah Dia, suku kaum dan bahasa meninggikan namanya, pulau-pulau lembah-lembah meninggikan nama Yesus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian bagi nama. Sama-sama angkat tangan kita, ayo pun. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita sembah Dia di tempat ini. Kita tinggikan namanya yang kudus. Kau kami agungkan di tempat ini Tuhan. Kami akan sembah kami. Sama-sama katakan kemuliaan
membawa penyembahan kami bagimu Tuhan siang hari ini. Biar satu-satunya Kau yang ditinggikan di tempat ini. Ya Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami, selamatkan manusia. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk setiap kami, supaya kami layak menghadap Bapa di tempat ini siang hari ini. Mari angkat suaramu, katakan.
ini. Semua karena Yesus di tempat ini yang mati buat setiap kita. Kita dilayakkan menyembah Dia siang hari ini. Kamu kiralah baralah, jangan batasi dirimu menyembah Tuhan siang hari ini. Kamu kiralah basyana maralah baralah bayaralah basyaralah bayaralah basyaralah kiralah baralah bayaralah basyaralah baralah 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 basyaralah baralah. Sembah Dia, sembah Dia, sembahlah Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan, sebab Dia layak diagungkan. Sembahlah Dia. Kiralah baralah basyaralah baralah kiralah baralah basyaralah baralah. Hadirat-Mu di tempat ini menguasai kami Tuhan. Hadirat-Mu memeluk setiap kami. Kira baralah 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 basyaralah baralah 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 basyaralah kiralah baralah 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 basyaralah baralah 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 baralah. Biar sekinah glory-Mu Tuhan. Kiralah baralah 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 basyaralah kiralah baralah 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 baralah. Bakar hati kami, bakar hati kami siang ini, bakar dengan Roh-Mu. Kiralah baralah 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 baralah. Mengakhiri tahun ini kami keluar sebagai pemenang. Kiralah baralah basyaralah baralah 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 basyaralah baralah kiralah baralah 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 basyaralah baralah 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 kiralah baralah 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 baralah. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, masuk lebih dalam sembah Dia. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Terima penyembahan kami Allah. Ini hati kami, ini hidup kami, ini penyembahan kami siang hari ini Tuhan. Sembah Dia lebih dalam lagi, kamu jangan batasi Roh-Mu. Sembah Dia, sembah Dia, jangan batasi. Sembah dan puji Dia.
kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika nama-Mu dimuliakan Tuhan, kuasa hadirat-Mu dimanifestasikan Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika nama-Mu ditinggikan Tuhan, ada kemerdekaan terjadi, kemenangan terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tidak ada satupun belenggu yang mampu bertahan Tuhan, ketika Roh Allah berkuasa di tengah-tengah umat-Mu pada saat ini Tuhan. Lepaskanlah Tuhan kuasa ini Bapa, sehingga kami boleh melihat Tuhan janji Tuhan bagi setiap kami, ya dan amin Bapa. Terima kasih Bapa, semua yang siap menangkap janji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk, silakan duduk. Wow. Ya, senang sekali punya kesempatan untuk berbagi di tempat ini. Ini adalah ibadah ketiga yang tadi saya sudah melayani di bagian 1, 2, dan saat yang terakhir mungkin ya. Oke, saya kenalkan nama saya dulu ya. Saya Sandi Triasa. Saya yakin di sini banyak yang belum kenal saya, jadi saya kenalkan nama saya. Saya tinggal di Taman Kopo. Tadi saya sudah sempat cerita di ibadah sebelumnya bahwa saya selama ini dari sejak 2004 aktif dalam dunia pendidikan. Jadi saya buka sekolah di Taman Kopo dari 2004 sampai sekarang. Oke, dalam ibadah yang ketiga ini saya mau share tentang sebuah topik firman Tuhan yang berjudul Just Believe. Ada satu hal yang kita percaya bahwa kemampuan ini adalah sesuatu yang kita perlu pegang terus sebagai orang percaya. Kita perlu punya sebuah upaya, kita perlu punya sebuah daya juang untuk punya sikap hati ini, mempercayai Tuhan. Karena akhir-akhir ini kita melihat ada begitu banyak orang yang tidak bisa bertahan, memegang keyakinan terhadap keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Ada beberapa orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak percaya lagi kalau Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Nah, pada saat ini saya mau setiap kita belajar tentang kondisi ini, di mana kita perlu berpegang teguh pada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Tahun depan mungkin orang bilang ekonomi gelap, resesi segala macam, tapi apa yang akan Tuhan janjikan bagi setiap kita itu tetap ya dan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita ya. Oke. Nah, saya mau kita mengajak setiap kita untuk melihat firman Tuhan, bagian firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Di situ dikatakan begini, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26 bilang begini, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27 dikatakan begini, kemudian ia berkata khusus kepada Thomas. Enggak ngomong lagi sama murid-murid yang lain. Yesus pada saat itu 8 hari kemudian datang di tengah-tengah muridnya dan ngomong secara khusus langsung pada Thomas. Di situ dikatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah
mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita melihat tentang apa yang menjadi alasan Yesus datang 8 hari kemudian di tengah-tengah muridnya dan ngomong langsung sama Thomas, untuk apa sih? Saya yakin gini, tujuan Yesus pada saat itu langsung datang dan menghampiri Thomas pada saat itu. Tuhan tuh pengen gini, dia gak mau kalau Thomas larut dalam keraguan. Dia gak mau kalau Thomas terus hanyut dalam keraguan-raguan tentang keberadaan Yesus di tengah-tengah mereka. Sehingga pada saat Yesus memutuskan untuk datang kembali 8 hari kemudian, dia langsung target Thomas. Dia langsung target Thomas. Kamu masih ragu ya? Katanya kamu pengen mencucukkan tanganmu, sok cucukin. Supaya apa? Sejak saat itu, Thomas sudah tidak lagi ragu tentang keberadaan Yesus. Kalau kita ngelihat gini, bahwa keraguan seringkali menjadi penghalang dalam penggenapan rencana Tuhan yang sempurna atas kita. Banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah lepaskan pada setiap kita. Banyak janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan pada setiap kita. Tapi sampai saat ini kita ngerasa bahwa benar gak sih? Benar gak sih? Meragukan terus kemampuan Tuhan. Bagaimana Tuhan mampu menggenapi itu. Ketika kita masih meragukan Tuhan, Tuhan akan tunggu sampai kita yakin bahwa Tuhan mampu melakukannya. Sedikit cerita bahwa sejak saya punya, Tuhan taruhkan visi lah ya. Tuhan taruhkan visi dalam dunia pendidikan. Pada saat itu saya sama istri saya tuh punya dream suatu saat bahwa sekolah ini someday akan punya sekolah alam. Alam nyata ya, bukan alam gaib ya. Sekolah alam. Sekolah alam ini tuh ya pastilah kalau dalam kondisi sekolah alam tuh gak mungkin sekolah yang memang hanya di tempat yang kecil gitu. Butuh tempat yang cukup besar supaya ada sekolah alam itu. Dan kita pikir dari mana tempatnya ya? Gimana cara punya tempat untuk sekolah yang gede, punya dengan alam seperti itu. Dalam kondisi yang seperti sekarang. Sulit banget punya tanah. Tapi saya ngerasa bahwa ada satu tahap di mana Tuhan tuh pengen bawa kita ke sana. Dan kita tetap percaya Tuhan, doakan terus, kita imani, kita doakan, kita imani. Sampai luar biasa loh, kita ngelihat gini. Tuhan genapi ada tanah itu di saat Desember tahun lalu. Di saat lagi pandemi, di saat lagi kondisi lagi krisis, Tuhan kasih tanah 2.300 meter. Lokasinya nggak jauh lagi dari tempat kami Taman Kobo, cuma 15 menit sampai 20 menit lah di tempat kami. Kita pikir kayaknya kenapa sih Tuhan genapinya di dalam masa pandemi kayak begitu? Kenapa sih Tuhan kasih genapinya di masa-masa yang kayaknya tuh orang lagi benar-benar ngalamin kesusahan? Saya percaya begini. Tuhan cuma mau ngambaikan gini bahwa kalau Tuhan sudah menggenapi, nggak mungkin ada yang bisa nahan. Justru di situ tuh itu tuh memberikan sebuah keyakinan pada saya sama istri. Kalau bukan karena Tuhan udah nggak mungkin. Itu hanya untuk menunjukkan momen itu terjadi supaya kita ngelihat ini semua hanya karena Tuhan. Dan kita membuat kita percaya bahwa memang ternyata penyertaan Tuhan tuh ada loh. Janji Tuhan iya dan amin. Jangan ragukan kemampuan Tuhan itu. Percaya. Karena seringkali janji-janji Tuhan gak tergenapi dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri masih meragukan apa yang sudah Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Sedikit lagi cerita, ini supaya saya benar-benar bisa kita dapat gambaran tentang bagaimana Tuhan bisa genapin ya. Saya bertobat tahun 96. Saya bertobat tahun 96 dari keadaan kehidupan yang babak belur. Ya narkoba lah, tawuran lah, terus judi lah, segala macam lah gitu ya. Kalau saya tuh sekolah tuh paling rajin kata mama tuh.
Karena kalau kamu sekolah berangkatnya Senin, pulangnya bisa Jumat katanya. Jadi dari Senin sampai Jumat itu tuh saya hidup dari mana? Judi. Jadi dari rumah teman ini, untungnya masih menang gitu. Jadi saya bisa hidup dalam keliling-keliling gitu. Jadi zaman masa-masa saya sekolah itu, saya pikir ya kalau masih bisa lolos tuh itu puji Tuhan gitu. Bukan lulus ya. Kalau istri saya tuh pinter banget tuh. Dia tuh bintang kelas, cum laude kuliah juga. Kalau saya ke laut gitu. Saya tuh ke laut gitu. Kalau sampai akhirnya bisa punya sekolah tuh kayaknya nggak mungkin dalam bayangan kalau ngelihat masa lalu saya gitu ya. Berantem sama guru lah. Udah sampai luar biasa. Nah, sampai akhirnya saya bertobat. Saya bertobat. 96 bertobat, sekolah Alkitab. Nah, dalam masa sekolah Alkitab itu ada satu tempat saya melayani saat itu, mengundang hamba Tuhan dari Australia. Saya ingat betul namanya Russell Sitch. Russell Sitch ini ketika dia lagi khotbah gini, tiba-tiba dia berhenti di depan muka saya. Di depan muka saya dia bilang gini, God calling you. Katanya, waduh, Tuhan memanggil engkau. Tuhan akan menaruhkan api dalam mulutmu. Tuhan akan memberikan kamu kepemimpinan segala. Dan kamu seringkali berkata dalam hatimu, dan memang ketika dia ngomong kayak gitu, itu saya langsung nangis. Kenapa langsung nangis? Karena saya memang cuma ngomong dalam hati, nggak ngomong sama siapa-siapa. Dan saya dalam hati ngomong gini, Tuhan, kayaknya seneng ya kalau saya bisa dipercaya untuk melayani ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, ke pulau-pulau, sampai ke bangsa-bangsa. Itu dalam hati saya, cuman ngomong gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini, kamu sering kali berkata dalam hatimu, waduh, kamu rindu dipakai Tuhan untuk bisa melayani ke daerah-daerah, bahkan ke bangsa-bangsa katanya. Dan Tuhan ngomong gini, dan dia ngomong gini, dan Tuhan akan memberikan kamu kemampuan untuk melakukannya. Pada saat itu saya dengar pesan itu, saya cuma nangis gitu. Nangisnya tuh, bisa nggak sih gitu, kan naik pesawat juga kagak pernah. Ngerasain naik pesawat cuma dalam mimpi. Oh gitu rasa pesawat, boro-boro pikir ke bangsa-bangsa, nggak mungkin. Sampai pada satu titik. Ketika Tuhan sudah bawa saya melayani ke 6 negara. Di situ saya baru ingat lagi tentang janji Tuhan itu. Ketika Tuhan mulai dari ke China, ke Malaysia, ke Brunei, ke Taiwan, ke Amerika, ke Australia. Pas saat lagi ke Australia itu saya pikir, kok bisa ya Tuhan ya? Saya bawa ke sini. Saya cuma ingat ternyata Tuhan pernah janji itu. Tuhan pernah janji itu. Tuhan pernah janji Tuhan akan bawa saya melayani ke bangsa-bangsa. Ketika melihat itu, wow. Memang Tuhan genapi janjinya loh. Wah, saya pikir gak mungkin, dulu tuh gak mungkin. Orang wajah kayak saya, tampang saya, warisan dari orang tua juga kagak ada gitu. Ngerasain bisa kemana-mana, gak mungkin lah. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti bisa menggenapi. Jadi percaya aja dengan janji Tuhan itu, ya. Jangan ragukan Tuhan. Nah, keraguan seringkali terjadi karena kurangnya pengenalan dan pengalaman bersama Allah. Kita tuh sering ragu sama Tuhan karena nggak kenal Tuhan sebenarnya. Kita sering meragukan Tuhan karena kita nggak kenal Tuhan kita sebenarnya. Kalau saya gambarkan dengan hubungan saya dengan anak saya. Saya punya anak 2. Yang satu cowok umur 10 tahun, yang cewek yang kecil umur 6 tahun. Anak saya tuh kalau lagi mengundang emosi gitu ya, kadang-kadang kan suka ini ya, mendisiplin anak saya. Nah, udah, kalau udah bikin disiplin, pokoknya ada sanksi, inilah konsekuensi yang anak saya harus laluin. Ini saya cerita sama anak yang saya yang cewek. Kadang-kadang ngomongnya keras-keras sama orang tua gitu, didisiplin. Kalau udah urusan kayak gitu saya disiplin dia. Nangis tuh, lagi didisiplin tuh.
Sampai akhirnya setelah selesai nangis gitu ya, selesai nangis, saya ajak ngobrol. Kamu tahu kenapa papa disiplin kamu? Tahu papa. Kenapa? Aku kurang ajar sama papa. Boleh nggak kayak gitu sama papa? Nggak boleh papa. Oke, papa sayang kamu ya. Peluk dia. Saya peluk dia. Setelah saat itu, dia langsung bilang gini, papa ke Alfa yuk. Langsung ngajak jajan itu. Nah ketika saya sudah disiplin dia, sudah marahin dia, udah apa pokoknya kasih konsekuensi, tanpa ragu dia langsung ngajak ke Alfa loh. Tanpa ngerasa, kalau saya sudah didisiplin papa mau gak ya ngajak jajan saya? Nggak ada ragu-ragu tuh. Nggak ada perasaan ragu bahwa papanya akan oke dengan dia ngajak jajan sama dia. Kenapa bisa begitu? Karena ada pengalaman. Ada pengenalan bahwa papanya segalak-galaknya kalau lagi disiplin dia, papanya tetap sayang sama dia. Papanya tetap sayang sama dia. Jadi ketika habis didisiplin pun dia masih punya keberanian untuk ke Alfa yuk pak, gitu, langsung. Kalau cerita yang pokoknya yang cowok begini, di waktu saya nganter sekolah, di mobil gitu, kadang suka ngobrol santai sama kokonya. Kok kalau seandainya nih kamu melakukan hal yang buruk, menurut kamu papa sedih nggak? Ya sedih papa. Oke. Tapi papa tetap sayang nggak ke Koko? Sayang papa. Kenapa? Walaupun kamu sudah melakukan hal yang buruk, kamu yakin papa tetap sayang sama kamu? Dia bilang gini, karena aku kan anak papa. Dia menjawab itu tanpa keraguan. Sekalipun dia tahu dalam situasi tertentu papanya sedih atas kelakuannya. Tapi dia tidak pernah meragukan bahwa papanya tetap sayang sama dia. Dan dia bilang, karena aku kan anak papa. Itu bisa terjadi karena ada pengalaman dan pengenalan hubungan dengan papanya. Nah seringkali apa yang membuat kita ragu dengan janji Tuhan? Karena kita nggak punya experience itu. Pengenalan siapa Tuhan. Kadangkala Tuhan tuh izinkan ya kita melewati masa-masa yang sulit gitu ya. Mepet-mepet gitu ya. Sebenarnya Tuhan tuh pengen nunjukin bahwa melalui pengalaman itu engkau tahu siapa aku. Ayub bisa ngomong dahulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang. Tapi saat ini aku kenal engkau dari mata kepala aku sendiri. Dari mana itu bisa terjadi? Karena ada pengalaman yang memang mungkin pada saat itu juga tidak mudah untuk Ayub lalui. Tapi melalui pengalaman itu, Ayub bisa mengerti siapa Tuhannya. Dari mana kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat? Dari mana coba? Dari pengalaman kepepet kan? Benar gak sih? Kalau nggak pernah kepepet dan pertolongan Tuhan nyata detik-detik terakhir gitu, kita nggak akan bisa ngomong pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat. Nggak, karena kalau kita pernah kepepet ternyata Tuhan tolong, bener kan tuh Tuhan tuh nggak pernah terlambat menolong kita. Dari mana kita bisa tahu Tuhan adalah Allah yang bisa menyembuhkan kalau nggak pernah sakit? Dan Tuhan sembuhkan. Dari mana Tuhan bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kita kalau nggak pernah kena masalah? Kadangkala pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Nah, ada 3 hal yang saya pengen kita harus percaya tentang perjalanan bersama dengan Tuhan. Pertama, kasih Tuhan. Apapun kondisimu, bagaimanapun seberdosanya kita, seberapapun kita jatuh, seberapapun kita mungkin ngomong kesel sama Tuhan, marah sama Tuhan, seberapapun kita mungkin merasa diri kotor di hadapan Tuhan, saya pengen deliver ini.
Jangan pernah ragukan kalau Tuhan tetap sayang sama kamu. Kadangkala kita tuh suka punya anggapan gini, kalau lagi berdosa banget, Tuhan kayaknya udah gak sayang lagi sama saya. Oh kayaknya Tuhan udah gak mau lagi sama saya. Oh kayaknya Tuhan udah jauh lah sama saya. Itu adalah pengalamannya, itu adalah pengertian yang salah. Karena sebagaimanapun kita berdosa, bagaimanapun kita jatuh, sebagaimanapun kita kayaknya benci sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menyangkali dirinya bahwa Dia tetap mengasihi kita. Bukan berarti untuk membenarkan dosa kita. Bukan berarti untuk bisa legitimate apa yang menjadi perbuatan dosa kita. Bukan untuk itu. Tapi saya percaya begini. Siapa di sini yang datang sebagai anak? Angkat tangannya. Yang datang sama orang tuanya. Anak yang datang sama orang tuanya. Wah. Oh mamanya Novi ya. Kamu sayang gak sama mama kamu? Semakin kamu sayang sama mama kamu pengen ngecewain dia enggak? Enggak kan? Nah Tuhan tuh pengen begitu. Kita tidak berbuat dosa bukan karena takut dihukum. Kita tidak berbuat dosa, kita melakukan kebenaran bukan karena takut hukuman Tuhan. Kita melakukan apa yang benar, kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan karena kita sayang sama Tuhan. Bukan karena takut hukumannya, tapi karena kita sayang. Semakin kita sayang sama Tuhan, semakin kita gak mau mendukakan hatinya. Dalam level inilah kita perlu sadar. Kenapa kasih Tuhan dilimpahkan terus. Limpahkan terus, limpahkan terus. Tuhan gak pernah berhenti melepaskan kasih. Sampai kita sadar betapa dalamnya Tuhan sayang sama kita. Dan pada saat itu kita mengerti, saya gak mau mendukakan hati Tuhan. Percaya tentang kasih Tuhan. Jangan ragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tuh gak kayak kasihnya manusia. Yang kadangkala kasih bersyarat. Tuhan tanpa syarat. Yang kedua, yakinlah penyertaan Tuhan. Ada kalanya kita diizinkan Tuhan melewati satu keadaan di mana kita ngelihat gini. Orang-orang yang dulu kita percaya meninggalkan kita. Orang yang jadi harapan kita udah gak tahu entah kemana. Orang yang jadi andalan kita hilang tanpa jejak. Dan di saat itu kita ngerasa sendiri. Tapi percayalah, dalam kesendirianmu, engkau tidak benar-benar sendiri. Karena Tuhan ada di sana. Penyertaan Tuhan selalu ada. Penyertaan Tuhan tidak bergantung pada kondisi. Sampai ada yang bilang begini, kalau kamu pengen tahu siapa temanmu yang sebenarnya, itu justru dalam momen kamu lagi susah katanya. Momen kita lagi susah kita tahu siapa teman sejati kita. Kalau lagi enak, lagi happy, lagi banyak hal mah, orang juga yang gak saudara jadi ngaku-ngaku saudara kan. Hey my friend, my friend, ini sahabat gua nih, saudara gua, coba lagi susah. Akan pura-pura gak kenal tuh. The true friend, gitu. Akan kita lihat dalam momen itu. Dan Tuhan tetap jadi sahabat kita dalam keadaan apapun. Jangan ragukan itu. Yang ketiga, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Kadangkala kita tuh seringkali coba ngatur Tuhan. Bagaimana caranya Ia menolong aku. Pernah gak kita lagi doa gini, Tuhan tolonglah Tuhan, gerakin hati orang itu Tuhan. Supaya bisa bantu, ini saya lagi banyak hutang Tuhan. Tolonglah Tuhan, sentuh hati orang itu Tuhan. Kata Tuhan, emang harus dia yang nolong kamu? Kenapa harus tentuin supaya gerakin hati dia? Kata Tuhan, gak usah disuruh-suruh, gak usah dipilih-pilih yang siapa yang akan tergerak sama kamu. Tuhan punya cara. Mungkin dia akan memakai orang yang kamu gak pikir sekalipun untuk menolong kita. Gak pernah duga. Supaya kita sadar,
Kalau bukan Tuhan yang menggerakkannya nggak mungkin. Kadangkala kita tuh ya suka tanpa sadar ngatur Tuhan tentang bagaimana dia menolong kita. Jangan atur Tuhan bagaimana caranya dia menolong kita. Karena kuasa Tuhan tuh nggak terbatas oleh pikiran dan kemampuan kita. Amsal 3 ayat 5-6 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kadangkala yang menghambat kita untuk punya kepercayaan penuh tentang bagaimana Tuhan dalam hidup kita adalah saat kita belajar berusaha untuk ini. Mengkerdilkan cara Tuhan dengan pengertian kita. Mencoba untuk mengkotakkan Tuhan dengan kemampuan manusia. Padahal cara Tuhan bekerja lebih daripada yang kita bisa pikirkan. Cara Tuhan menggenapi janjinya itu bisa jadi out of the box. Di jalan-jalan yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya, gak kepikiran sebelumnya. Gak nyangka. Ada seorang hamba Tuhan, dia cerita pada saat lagi ngebangun gereja, fundraising apa segala macam. Dapat sekian. Tiba-tiba ada satu omah atau opa-opa gitu datang. Bawa kresek hitam. Kotor, lusuh. Dan ketika dititipin lagi, bukan nggak langsung dititipin kok. Ini tadi ada opa-opa ngirim ini kresek kayak bau asin gitu lah, kresek. Disimpan lah di dapur. Oh ya udah simpan aja di dapur lah. Sampai beberapa waktu kemudian dia baru nggak ada pemberian itu kan. Itu begitu dibuka kresek itu 1,5 miliar itu duit nggak kepikiran tuh. Tuhan pakai cara yang aneh-aneh, nggak pikiran kita, nggak kebayang. Jangan batasin Tuhan tentang bagaimana cara Dia menolong kita, ya. Pengertian kita seringkali membuat tanpa sadar mengkotakkan cara Tuhan menolong kita. Nah, otak kita terlalu kecil untuk memahami Tuhan yang maha besar. Itulah sebabnya percayalah kepadanya dengan iman bukan pengertian. Tahun 2023. Saya berdoa supaya tahun itu adalah menjadi tahun yang penuh dengan kesaksian penyertaan Tuhan. Tahun 2023 orang boleh ngomong apa, tapi biarlah kita kasih ruang untuk Tuhan bekerja dengan caranya. Sampai akhirnya ketika kita melewati tahun itu, ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang kita bisa ceritakan. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Saya ada komunitas lah ya, komunitas yang dipimpin. Kemarin ini minggu lalu kita kumpul. Saya tanya sama mereka, seberapa di antara kalian sebagai suami istri yang begitu masuk tahun 2022 ini tuh takut. Semuanya takut. Sampai akhirnya melewati tahun 2022 itu benar-benar penuh pergumulan. Katanya dia bilang gak ada hari tanpa tagihan kartu kredit. Hari ini bayar cicilan sih itu, besok bayar cicilan itu. Jadi dia hitung-hitung dalam 1 bulan cuman istirahatnya tuh gak ada tagihan cuman 7 hari. Sampai ada yang bilang sama istrinya, Mi, apa kita harus jual mobil aja gitu ya Mi untuk bayar ke supplier Mi ya. Soalnya gimana ini, katanya gak enak sama mereka. Wah sudah mulai.
Tapi dia melewati hari-hari di saat itu. Ternyata 5 menit sebelum jatuh tempo ada transferan katanya, sejumlah yang harus dia bayar. Banyak tuh momen-momen kayak begitu. Sampai akhirnya saya tanya sama mereka, coba perhatikan. Waktu kamu awal masuk ke 2022 takut kan? Saat ini kita sudah mau ada di penghujung 2022 loh. Kamu bisa lewatin kan? Kamu bisa lihat kan cara Tuhan menolong kamu. Kenapa kamu masih meragukan itu untuk masuk tahun 2023? Jangan takut. Tuhan yang sama yang pernah menolong kita melewati tahun-tahun kemarin yang suram itu adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita di tahun 2023 nanti. Fokuslah dengan cara Tuhan menolongmu. Bukan seberapa besar masalahnya, tapi seberapa besar Tuhanmu. Jangan kasih makan ketakutanmu. Jangan kasih makan keraguanmu. Tapi kasih makanlah imanmu. Kasih makan imanmu. Kasih makan imanmu. Supaya semakin hari kita semakin percaya kalau Tuhan sanggup menolong kita melewati hari-hari yang mungkin kata dunia berat. Tapi bagi kita adalah hari yang akan penuh dengan kesaksian penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yes Lord Jesus. Kita naikkan satu pujian. Kau ada. Yes Lord. Yes Lord. Di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah kau biarkan sendiri. Oh, amin. Yakini dengan imanmu saat ini. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Yes God, yes God, yes God. Bapak Ibu, coba renungkan kembali. Seberapa engkau takut menghadapi tahun depan? Apakah engkau sedang di dalam masa-masa itu hari-hari ini? Tapi percayalah bahwa saat ini ketika firman Tuhan dilepaskan atasmu, Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anaknya percaya pada Tuhan. Percaya pada penyertaan Tuhan. Percaya pada kuasa Tuhan. Percaya pada kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Jangan kau kasih makan ketakutanmu. Jangan kau kasih makan keraguanmu. Jangan kau masih makan kekhawatiranmu. Tapi justru beri makan pada imanmu. Beri makan pada rohmu. Supaya engkau menghadapi hari-hari ke depan. Bukan dengan ketakutan lagi. Tapi dengan keberanian. Karena percaya Tuhan menyertai. Yes Lord, bersamamu. Haleluya, yes Lord. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Yes Lord, amin Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yes God, yes God, yes God, yes God, yes God. Oh.
seruan imanmu, Engkau pasti sanggup melewati semua itu. Tuhan menyanggukanmu, Tuhan memampukanmu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Bersamamu, Bersamamu Bapa. yes Lord. Lewati Just believe. Percaya saja, percaya saja, percaya saja. Engkau akan melewati hari-hari yang mungkin selama ini kau merasa takut. bukan Tuhan menyertaimu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, 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 yes Lord. Yes God, yes God, yes God, yes God, yes God, yes God. Prabu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin, 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 Tuhan, amin, Tuhan, amin, Tuhan. Yes Lord, yes Lord, mudahkan memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan kemenangan itu, sorakan dengan imanmu. Oh, Tuhan akan menyertaimu, Tuhan akan membawamu kepada kemenangan, Tuhan akan menunjukkan kuasa dan mujizat di atas hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, tiada lagi keraguan Tuhan yang akan berkecamuk dalam hati kami Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran Tuhan untuk melihat hari esok Tuhan. Bagi kami Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan sudah cukup Tuhan. Itulah yang menjadi modal keberanian kami untuk menghadapi tahun-tahun ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan, tantangan-tantangan yang ada, kami boleh melihatnya itu sebagai sarana di mana kami mengenal Tuhan. Ada kemenangan yang sudah Engkau janjikan bagi setiap kami Bapa. Kami mau percaya itu, dan kami mau menangkap itu dengan iman kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya dengan iman boy, Tuhan akan menyertaimu. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, mari masih tetap berdiri. Sudah dikasih Tuhan, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sikaralabaya ralabaya takamaralabaya shikaya ralabaya. Uralabaya shikaya ralabalabaya ralabaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang ini kami bersyukur kami boleh terus bersama-sama beribadah di tempat ini, semua karena kasih Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih buat waktu yang kau berikan Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami boleh dengar. Semua itu karena kasih anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat Pastor Sandi. Tuhan, biarlah pada hari ini, pada siang ini kau berkati, diberkati segala usahanya, diberkati pekerjaan, diberkati keluarganya Tuhan, diberkati pelayanan dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan terus berikan hikmat marifat dari tempat maha tinggi, sehingga dimanapun Pastor Sandi melayani Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya umat-Mu yang sudah hadir di tempat ini juga Tuhan, biarlah kau berkati setiap kami, dengan berkat anugerah dari Bapa di surga, diberkati segala pekerjaannya, usahanya, keluarganya Tuhan, keluarga yang saling mengasihi, diikat dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menyertai setiap apa yang dilakukan Tuhan di hari-hari ke depan, Tuhan yang menyertai. Bila kami boleh menjalani Tuhan, umat-Mu boleh menjalani hidup ini dengan kasih Tuhan, umat yang merasakan kasih Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan, dan hidup di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, umat-Mu akan berjalan dalam dengan kuasa Tuhan, kuasa yang diberikan oleh Engkau Tuhan atas umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya juga Tuhan, yang hari-hari ini dengan sakit Tuhan, yang kurang baik kesehatannya Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan, Kau pulihkan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami boleh merasakan kuasa Tuhan atas hidup kami disembuhkan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami buat gereja kami, buat PPL Majesty, buat Pastor Erik Kristianto dan Ibu Desi sebagai gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau akan berikan terus kekuatan, kesehatan Tuhan. Biarlah iman yang teguh terus akan boleh rasakan Tuhan, sehingga membawa umat-Mu, umat PPL Majesty menjadi umat yang terus mengasihi Tuhan, yang menggantungkan hidup dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan umat-Mu yang menanti-nantikan Tuhan Yesus Kristus bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan juga Tuhan seluruh cabang yang ada Tuhan dan seluruh pemimpin rohani kami. Kami percaya juga Tuhan akan berikan kesehatan atas kami Tuhan, unity yang terbaik Tuhan, sehingga kami boleh membawa umat Tuhan, GBI PPL kepada umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang juga Tuhan, dan kami akan berikan persembahan syukur Tuhan. Kami mengangkat amplop persembahan syukur ini. Diberkatilah persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang memberi, Tuhan akan berikan berlipat ganda penyertaan Tuhan, berkat anugerah kebaikan, berkat kesehatan, berkat kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkati persembahan Tuhan Yesus untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tengah-tengah gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan pulang, dan kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kau sudah mendengar firman. Biar bersama-sama kita masuki tahun 2023 dengan percaya kasih, penyertaan dan kuasa Tuhan selalu menyertai kita, dan Dia nggak pernah gagal. Supaya tenang hatimu dan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, sehingga kau bisa mempermuliakan Tuhan. Pulanglah sekarang membawa berkat yang terbaik jasmani dan rohani yang datang dari Bapa di surga, di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku lepaskan berkat ini, dan kita semua yang percaya menerimanya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silahkan duduk. Kita akan menyaksikan performan penampilan dari anak-anak kita, dari anak-anak sekolah minggu. Ya, dan saya mengajak kita semua, mari kita saksikan sampai selesainya Saudara ya. Kita pasti akan diberkati ya. Tuhan memberkati.
Semakin banyak suara drum, semakin banyak yang memuji aku. Semakin banyak orang yang merasa khawatir, semakin banyak orang yang merasa takut. Bukankah banyak anak yang menyakiti hati orang tuanya? Bukankah banyak orang tua yang menyakiti hati anaknya? Sampai kapanpun dunia ini akan banyak kebohongan, banyak kekecewaan. Semakin banyak yang takut dan khawatir tentang apa yang akan terjadi sekarang dan di masa depan. Tidak akan ada orang yang saling memaafkan, tidak akan ada pengampunan. Karena masa depan nanti mereka yang membuatku bahagia, mereka yang membikinku senang, teruslah berbuat dosa, teruslah menyembah aku. Ha 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 ha. This world could never satisfy the longing in my soul when all is lost and hope is dry, when all I feel is cold. I'm coming back to your presence. I'm coming back to your presence. 'Cause there's a hunger and a thirst. I am desperate. Immerse me. I'm not waiting, not anymore. I need you, Lord. I need you, Lord. I feel it burning like a fire, stronger than before. You are the one that I desire. I couldn't ask for more, so I'm coming back to your presence. Oh, I'm coming back to your presence. 'Cause there's a hunger and a thirst. I am desperate. Immerse me. I'm not waiting, not anymore. I need you, Lord. I need you, Lord. Sweep me away. Sweep me away with you. Grace, kenapa kamu nangis? Kamu nggak ingat hari ini hari Natal, di mana Tuhan Yesus itu lahir. Harusnya kita bergembira. Bapak kita yang sayang sama kita lahir di dunia ini. Kamu kenapa sedih? Tadi Papa sama Mama aku berantem. Jadi kamu sedih karena orang tua kamu berantem. Iya. Sebagai anak terang, kita harus bersuka cita. Gak boleh ada rasa takut, khawatir. Kamu masih suka khawatir sama hasil nilai ulangan kemarin gak? Masih. Belajar gak pas ujian? Belajar sama Mama.
anak Tuhan Yesus, kita nggak boleh takut karena Tuhan itu ada di dekat kita. Dia itu hanya sejauh doa. Jadi waktu kita ada rasa takut atau khawatir, doa aja sehingga mata kita, pikiran kita bisa tahu mana yang terbaik dari Tuhan. Lagian kamu udah belajar kan, ngapain takut? Kalau udah belajar, ayo kita berdoa sekalian doain tentang orang tua kamu. Aku mau didoain tentang sekolah, tentang mama papa, dan tentang teman-teman. Kamu gak harus minta didoain, kita harus bisa doa sendiri ya. Tapi kan aku nggak tahu cara doa. Ya udah, kita sekarang doa bareng. Lain kali kamu harus bisa doa sendiri ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini masih diberikan nafas, diberikan orang tua yang baik, dan diberikan teman yang baik seperti Grace. Tuhan, hari ini Grace dan Bagus meminta maaf karena banyak hal yang udah Grace dan Bagus lakukan yang membuat Tuhan sedih. Tuhan beritahu Bagus dan Grace mana yang baik dan tidak baik, supaya kami tidak takut lagi, tidak khawatir. Tuhan, kami berdoa buat orang tua Grace supaya diberi kesehatan dan tolong agar mereka bisa baikan lagi dan masalahnya cepat selesai. Kami juga berdoa buat teman-teman kami supaya selalu sehat. Kami juga berdoa buat Grace yang kemarin beres ujian, berikan Grace hati yang tenang supaya tidak perlu takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan, amin. Sekarang aku mau buka mata kamu supaya kamu bisa berjalan dalam terang. Kamu harus ingat ya, Tuhan kita itu kuat, hebat, dan besar. Tuhan akan memberi kamu kekuatan di saat kamu sakit, di saat kamu ada masalah. Tuhan juga hebat, Dia bisa membuat mukjizat yang bagi kamu itu gak mungkin jadi mungkin. Dan Tuhan itu besar, besar dari rasa takut kamu dan khawatir kamu. Jadi ingat, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati dan terbaik buat Tuhan ya. Ingat gak? Di sekolah minggu ada lagu Kuat Hebat Besar. Mending kita nyanyi itu. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Musik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat
surga. Namun kasihnya tetap ada di hatiku, karena aku adalah ciptanya yang paling berharga. Natal ku nantikan tiada terlewat, kasihmu padamu. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, hidup dan bertahta selama-lamanya. Immanuel, Allah berserta kita. Sambutlah Ia dengan sukacita. Mari dekatkan hati padanya, agar anugerahnya penuh atas kita semua. Terima kasih, salam.
Iya, sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat anak-anak kita. Haleluya.